Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ya, Maulid itu adalah peringatan induk. Tahu peringatan induk? Apa maksudnya? Dengan adanya peringatan Maulid itu, maka peringatan-peringatan Islam yang lain itu ada. Kalau tidak ada peringatan Maulid, pasti peringatan-peringatan yang lain tidak akan ada. Contoh, peringatan Nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Al-Quran turun kepada siapa? Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammadnya nggak lahir, Quran turun apa enggak? Berarti adanya peringatan Nuzul Quran karena adanya peringatan Maulid. Contoh lagi yang kedua, peringatan Isra Mi'raj, perjalanan Rasulullah pada malam hari sampai ke Sidratul Muntaha. Siapa yang jalan? Kalau Nabi Muhammadnya belum lahir, ada Isra Mi'raj apa enggak? Contoh lagi, peringatan Idul Fitri, peringatan Idul Adha. Siapa yang mensyariatkan peringatan Idul Fitri? Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammadnya belum lahir, ada nggak Idul Fitri, Idul Adha? Dan peringatan-peringatan yang lain itu sebenarnya adalah cabang daripada peringatan Maulid Nabi Muhammad. Karena itulah adik-adik, betapa pentingnya peringatan Maulid ini, maka di seluruh dunia, khususnya di Indonesia, Maulid itu dirayakan dengan cara yang berbeda-beda. Kalau di sini pakai telur, namanya Maulid. Kalau di daerah saya nggak pakai telur, pakai buah-buahan ya. Ada kalau di daerah saya lagi di Surabaya itu ada ya di atas apa namanya nih? Di atas atap-atap tuh digantung ada ciki, ada permen, ada apa lagi itu ya. Dan semacamnya Milo. Nanti kalau sudah selesai berebutan diambil. Dan berbagai cara orang untuk memperingati kelahiran Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dengerin ya, selain semua itu, kita tetap harus belajar dari sejarah. Karena kalau cuma diperingati tok, tapi tidak mau mengikuti ajaran Rasulullah, itu percuma. Coba kita lihat Rasulullah. Kalau kita melihat sejarah Rasulullah, ini temanya kan apa? Dengan Maulid Nabi Muhammad kita dapat meneladani akhlak mulia Rasul dalam mengukir, meningkatkan prestasi belajar. Rasulullah itu punya ayah, punya ibu, tapi sayang ibu dan ayah Rasulullah itu wafat ketika beliau masih dalam kandungan. Coba kita bayangkan ya adik-adik ya. Bayangkan adik-adik itu nggak punya ayah, nggak punya ibu, yatim. Ya, yatim ya, miskin lagi. Coba kita pikir, mau minta uang ke siapa? Oh, ya, udah. Jadi Rasulullah itu yatim dalam keadaan keterbatasan seperti itu. Rasulullah itu mampu menjadi orang yang sangat mulia, bahkan bisa diikuti oleh orang seluruh dunia. Gak punya ayah, gak punya ibu, bahkan beliau itu gak bisa baca, gak bisa nulis. Masih kita anak-anak sini bisa nulis, bisa baca. Rasulullah gak bisa baca, gak bisa nulis. Tapi dengan semua hal itu, Rasulullah mampu mengubah peradaban dunia. Bahkan Rasulullah itu masuk ranking 100 orang yang berpengaruh di dunia. Coba kalau kita bisa nggak nih Rasulullah? Gak punya ayah, gak punya ibu, gak ada yang mau menyekolahi. Terus kalau mau sekolah, bisa sekolah harus kerja dulu. Terus itu kita gak bisa baca, gak bisa nulis. Bisa gak jadi sukses kayak Rasulullah? Belum tentu. Berarti Rasulullah itu adalah manusia pilihan. Karena manusia pilihan, maka Rasulullah patut kalian jadikan idola. Jangan yang dijadikan idola siapa? Yang perempuan idolanya siapa? Syahrini. Aduh, ya Allah. Yang laki-laki siapa idolanya?
Sejak kecil kita harus tanamkan diri bahwa kecintaan kita kepada Rasulullah harus dijadikan idola. Betul apa enggak? Coba saya mau nanya, siapa nama ayah Rasulullah? Nama ibunya? Nama pamannya? Nama kakeknya? Abdul Muttalib. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muttalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, istri setia Aminah putri tercinta, semua bernasab mulia, dari Quraisy ternama. Kisah sang Rasul yang penuh suka duka, inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, oh penuh suka duka. Jadi kembali lagi, peringatan Maulid adalah peringatan induk. Kalau nggak ada Maulid, maka nggak akan ada peringatan-peringatan yang lain.